Kenapa sih harus ada kurikulum merdeka? Sepenting itukah kurikulum merdeka itu untuk anak-anak kita saat ini? Kalau kita lihat tadi ke belakang, iya, jawabannya skill abad 21. Soft skill, hard skill. Itu dua hal yang harus disiapkan oleh kita sebagai pendidik. Jadi nggak bisa lagi hanya sekedar Bapak Ibu ngajar IPA ya IPA saja begitu, mengajar PKN ya PKN saja. Yang penting materinya masuk dan hafalan, udah tidak ada saatnya udah berubah. Bapak Ibu tidak bisa lagi mengajar yang penting anak hafal. Ya, kita tidak membawa anak-anak untuk hafal tapi dia tahu konsep. Nah, itu yang harus dihadirkan kepada anak-anak. Nah, segenting apa, sepenting apakah itu? Maka saya ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa saatnya kita masuk ke level di mana guru itu sebagai subjek atau sebagai siswanya sebagai subjek begitu. Ini yang menjadi pertanyaan kita sampai saat ini. Saya ingin Bapak Ibu refleksikan dirinya, karena nggak mungkin saya tanya 1.000 orang di sini ya Bapak Ibu ya. Begitu. Yuk coba refleksikan diri, kita ini sebagai subjek atau siswanya sebagai subjek. Gitu. Ya. Nah, kuncinya ada di mana? Di ceramah Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau masih ngajar ceramah, lalu kasih tugas, ya ini sama aja kita menjadikan diri kita sebagai subjek. Harusnya guru itu tidak menjadi subjek, siswanya ya yang harus menjadi subjek, bukan jadi objek. Gitu. Karena kalau siswa menjadi objek, dia menerima apa yang kita berikan. Tapi kalau siswa menjadi subjeknya, maka dia yang melakukan sesuatu untuk mencari sesuatu, untuk memahami sesuatu. Jadi bukan gurunya lagi yang sebagai subjek. Jadi guru itu bukan sumber pengetahuan lagi, tapi sebagai rekan belajarnya anak-anak. Itu konsep yang ingin dihadirkan dalam kurikulum merdeka ini. Begitu. Namun itu saja tidak cukup Bapak Ibu tentunya ya. Karena kalau kita bicara metode pengajaran, maka kita tahu bahwa ada prinsip setiap peserta didik itu berbeda. Nah, baik. Saya ingin bawa Bapak Ibu yang hadir hari ini, saya ingin tanya jawab sekalian interaksi ya. Bapak Ibu pernah lihat gambar ini? Kalau yang pernah lihat gambar ini di pelatihan sebelumnya mohon angkat tangan. Pernah lihat gambar ini tidak? Yang pernah lihat boleh raise hand-nya. Oke, ada Ibu Nur, ada Bu Eva, ada Bu Tria, ada Bu Sri. Terima kasih. Tadi karena Bu Nur dulu yang angkat tangan, saya ingin tanya. Silahkan nyalakan mikrofonnya. Menurut Ibu Nur, ini konsep apa sih yang digambar ini? Bu Nur boleh tahu? Halo, Ibu Nur? Ya. Dari gambar ini yang Ibu tangkap, setujukah bahwa perlakuan guru di samping ini atau di gambar ini? Salah. Setuju nggak, Bu? Menurut saya salah, Oke, Pak. kenapa nggak setuju, Bu? Kenapa, karena Bu? Boleh tahu? Karena menurut saya. Halo? Ibu, mohon mic-nya dinyalakan. Kayaknya mute lagi. Iya. Ya. Udah? Oke, Yaudah, jelas, Bu. Pak. Boleh. Oke. Jelas, Nah, insya Allah. karena menurut saya, setiap itu kan siswa berbeda-beda, Pak. Ada istilahnya ada monkey, ada elephant, ada fish, ada apa lagi? Tuh, dan lain sebagainya. Jadi mereka punya prinsip yang beda-beda karena nggak sama. Misalnya satu siswa itu memiliki skill hanya mendengar, dia sudah dapat. Sementara ada yang harus kita ajari pelan-pelan, ajari terus, dia pun juga belum dapat. Nah, seperti itu. Jadi makanya dia pasti harus berbeda cara mengajar dari si guru itu tersebut. Itu menurut saya. Oh, berarti kalau kita anggap gambarnya ada penguin ya dan gajah ya. Iya benar. Karena kan berbeda ngajarnya, gitu kan. Ya. Nggak sama gitu. Oke, baik. Mungkin yang lain boleh berpendapat, boleh raise hand-nya. Oke, Pak Arthur duluan saya lihat. Oke, silahkan Mas Arthur. Bu Arthur atau Mas Arthur nih? Oh, Mas Arthur, boleh. Silahkan berpendapat. Karena saya artikan ya, for a fair selection, everybody has to take the same exam, please climb that tree. Artinya bahwa semua harus adil, jadi saya kasih ujiannya panjat pohon, gitu kata gurunya. Setuju nggak dengan pendapat di samping? Tadi ada Ibu sebelumnya mengatakan tidak setuju. Menurut Pak Arthur gimana? Kalau menurut saya pribadi, saya juga tidak setuju. Saya pernah baca sebuah buku berbahasa Inggris sih. Jadi intinya kalau ke bahasa Indonesiain, jangan paksa seekor ikan untuk memanjat dan jangan paksa gajah untuk menyelam. Karena setiap siswa punya karakter sendiri, punya talenta sendiri, yang itu tugas guru untuk bisa memberikan pengajaran dengan menurut keunikan setiap siswa itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya yakin jawabannya akan sama. Silahkan turunkan tangannya.
saya orang pertama yang akan katakan hari ini, Bapak Ibu, saya setuju dengan gambar ini. Kita baru saja dibawa dengan konsep pemikiran yang salah. Saya mau tanya kalau begitu, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, manusia itu hewan atau manusia itu makhluk hidup yang sama seperti di gambar ini? Apakah kita serupa dengan gajah, dengan penguin dan monyet atau gambar-gambar di sini? Saya yakin jawabannya tidak. Kita manusia. Itu yang pertama. Jadi analogi ini nggak tepat, nggak apple to apple. Hewan memang diciptakan dengan keterbatasannya. Tapi manusia, sekarang saya tanya sekarang Bapak Ibu Guru ya. Manusia tidak punya kaki, lalu dia harus ke Jakarta, sedangkan saya di Kalimantan Timur. Bisa nggak saya nggak punya kaki ke Jakarta sekarang? Jawabannya bisa. Pakai apa? Pesawat. Kenapa ada pesawat? Karena manusia menciptakan pesawat pakai otaknya. Dia mikir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita berpikir kurikulum merdeka itu adalah membedakan dengan seperti ini adalah pemahaman yang sudah miskonsep begitu. Ya. Saya katakan miskonsep apa? Karena manusia itu punya pemikiran growth mindset. Kalau Bapak Ibu sudah fokus di sini bahwa anak itu sama seperti gambar ini, anak-anak serupa ya dengan gajah, dengan ikan, kita baru klaim dan mengecap anak-anak kita punya keterbatasan. Dan serupa dengan makhluk-makhluk ini. Kita orang-orang beragama, saya yakin bahwa kita diajarkan untuk melihat manusia dengan kemampuannya. Makanya manusia punya akal dan pemikiran. Kita bisa menciptakan, kita bisa menyokong keterbatasan kita. Manusia tidak bisa terbang, bisa terbang. Kita bisa jalan pesawat dengan pemikiran kita. Itulah yang dimaksud dengan pemikiran yang problem solving itu di situ. Jadi kalau kita bicara tentang problem solving kepada anak-anak, kita nggak bisa pakai analogi ini. Analogi lama ini udah nggak berlaku di kurikulum merdeka. Nah, banyak narasumber yang menggunakan gambar ini sebagai konsep pemikiran anak itu berbeda. Betul, sepakat saya anak itu berbeda, tapi mereka manusia. Maka diferensiasi yang muncul seringkali salah kaprah. Differentiated learning itu konsepnya berbeda dengan apa yang terjadi kebanyakan di sekolah-sekolah, bahkan pada saat mengajarkan ini kepada guru-guru kita begitu. Jadi saya tidak sepakat kalau kita umpamakan manusia seperti gambar berikut ini begitu. Tidak sama karena kita manusia. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi gambar ini mengajar kita untuk punya pemikiran fixed mindset. Makanya kita lihat, aduh saya sudah tua, saya nggak perlulah belajar lagi, harus generasi muda yang belajar. Ya udahlah, saya nggak bisa nari, nggak bisa berenang karena saya sudah tua, nggak mau saya berenang, saya udah nggak bisa. Aduh, saya udah begini, nggak bisa pakai komputer, udah saya udah begini, nggak bisa mikir begitu. Saya punya dosen dulu waktu saya kuliah di Amerika, namanya Amy Walker. Beliau sudah 50 lebih dan sudah punya Facebook di tahun 2009. Kebayang Bapak Ibu, di usianya begitu, dia masih bisa melakukan penelitian, bahkan ikut tren zaman itu. Wow, saya katakan. Ya. Artinya pemikirannya growth. Ketika saya sampaikan pembaharuan dan dia setuju dengan pembaharuan itu dan dia belajar dengan hal itu. Nah, konsep berpikir kita bahwa kita mampu. Siapa yang berkata demikian? Bukan saya yang berkata demikian, adalah Marzano yang menciptakan new taxonomy dalam pembelajaran. Gitu. Nah, itu yang kita bahas ya. Bapak Ibu kalau buka buku kurikulum itu, maka Ibu akan temukan konsep pemikiran ini juga. Sekarang saya tanya lagi sekarang. Setuju nggak kita bahwa setiap anak harus diajar dengan gaya belajarnya masing-masing? Visual, auditory, reading. Kalau visual itu dengan cara melihat ya, ada visual. Auditory dengan cara mendengar, reading dengan cara membaca, kinestetik dengan cara bergerak begitu ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya sederhana adalah, setuju nggak kalau anak visual diajar dengan visual, auditory dengan auditory, reading dengan reading, atau kinestetik dengan kinestetik begitu? Setuju nggak? Oke, Mas Edi silahkan. Saya panggilnya Pak Edi aja ya. Silakan Pak Edi, ingin menyalakan mikrofonnya, boleh berpendapat. Apakah kita harus ngajar visual dengan visual, audio dengan audio, begitu? Oke, terima kasih. Memang kebiasaan yang saya dengar itu seperti itu, tetapi saya tidak setuju. Ya, karena seperti yang dikatakan tadi, bahwa kita mengajar itu orang yang memiliki kemampuan yang lebih daripada orang yang terendah. Cerdas-cerdas sebenarnya anak-anak kita itu, sehingga dia itu mampu semuanya sebenarnya. Saya pernah mengikuti sedikit di pembelajaran anak TPQ. Ya, jadi saya mendengarkan mereka cerita oleh ustadznya, kemudian mendengarkan dia cepat sekali dia melakukan kesimpulan apa-apa gitu. Nah, jadi saya lihat dengan adanya seperti itu,
Nah itu sebenarnya punya semuanya, visual, auditory, reading itu punya semuanya, cuma mungkin kemampuannya tidak optimal gitu. Jadi guru itu sebenarnya mencari semuanya, bagaimana mengoptimalkan masing-masing yang visual, auditory, reading, dan kinestetik itu. Kita mencari, mencari semuanya dari kemampuan itu. Jadi tidak bisa kalau kita nanti anak itu dalam satu pokok visual saja, nanti dia auditory dia nggak mampu ya. Bagaimana nanti kalau dia berhubungan dengan orang lain? Maksud harus visual terus begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi untuk responnya ya. Saya ingin sampaikan bahwa betul sekali bahwa kita sering sekali terjebak dengan hal ini, yaitu anak dengan visual kita ajar dengan visual, anak auditory kita ajar dengan gaya auditory, reading dengan readingnya, kemampuan baca dengan gaya membaca, dengan bergerak kita ajarkan dengan cara bergerak. Bapak Ibu yang hadir hari ini saya ingin sampaikan bahwa pemikirannya tidak salah. Kita ada bukunya, kalau Bapak Ibu pernah baca bukunya Sekolah Manusia ke Manusia karangan Munif Katif, bahwa anak itu punya cara gaya belajarnya masing-masing. Informasi ini atau penelitiannya tidak salah, namun selama ini sampai tahun terakhir ya Ibu ya, terakhir yang saya baca jurnalnya itu di testing the ATI hypothesis, should multimedia instruction accommodate verbal visualizer cognitive style, itu dikatakan oleh Laura dan Meyer, ya mereka berdua katakan itu bahwa tidak ada gaya belajar yang hasilnya signifikan ketika seorang guru mengajar anak visual dan gaya visual, audio dengan audio, reading dengan reading, bergerak dengan cara bergerak, begitu. Tidak ada, Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu silahkan cari jurnalnya. Kalau ketemu hebat, saya katakan begitu ya. Saya udah cari beberapa jurnal dan tidak ada jurnal yang menunjukkan yang berkata begini, significance, tidak ada. Tapi yang menarik, saya temukan sebuah jurnal yang isinya adalah ketika Bapak Ibu mengajar, menggabungkan semua dalam satu proses belajar, ada visualnya, ada audionya, ada kinestetiknya, ada bacaannya, atau ada literasinya, 4 itu hadir dalam satu proses belajar, signifikansinya tinggi. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kita mengajar dan pakai gaya apa ini ngajarnya? Begitu, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek, bisa googling sendiri, University of California, ada karangannya Laura sama bahasa Inggris ya. Itu testing ATI hypothesisnya kita bisa katakan bahwa tidak menunjukkan keberhasilan yang signifikan ya, atau proven, terbukti begitu.